Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Wiguna. Saya dari kelas 11 TKJ 1. Saya berasal dari Sekolah SMK Negeri 5 Kota Bandung. Pada kali ini saya akan membagikan sebuah video pembelajaran mengenai tugas administrasi sistem jaringan. Tugas dari Bapak Legi, dan berikut adalah topologi yang diberikan oleh Bapak Legi. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu topologi yang diberikan oleh Bapak Legi. Kali ini kita akan menggunakan sebuah media virtualisasi, di mana kita tidak akan menggunakan sebuah perangkat aslinya. Nah, pada jalur pertama, ISP atau internet menyalurkan sebuah internet kepada router utama, dan router utama ini akan kita gunakan menggunakan virtualisasi, begitu pula dengan perangkat yang lainnya. Untuk kita sampai dari internet ke router utama itu menggunakan sebuah adapter berupa bridge adapter. Nah, internet ini sendiri bisa berupa dari WiFi ataupun hotspot handphone. Selanjutnya, pada ETH3, router utama akan memberikan sebuah IP kepada router kembali yaitu router klien, di mana router klien ini juga akan memberikan sebuah IP kembali kepada kliennya masing-masing. Lalu pada ETH kedua, router utama ETH2 ini memiliki IP yang berbeda dari router klien pertama dan akan menyalurkan IP ETH2 ini kepada access point kelas Axio. Selain kepada akses point tadi, router ini juga pada ETH2 akan memberikan sebuah IP secara kabel kepada PC guru. Nah, pertanyaannya, tentukan berapa prefix ideal. Pada setiap komponen kebutuhan jaringan di ETH2 dan 3 ini cukup berbeda, di mana pada router klien lab RI 2.1 dan 2.2 itu memiliki sebuah klien yaitu sekitar 72 klien. Sedangkan pada ETH2 memiliki sekitar 36 klien ditambah 6 klien, yaitu sekitar 42 klien. Yang berarti pada ETH1 dan ETH2 ini memiliki prefix yang berbeda. Lalu, berapakah prefix yang ideal? Tentunya, untuk itu kita akan melakukan perhitungan IP. Oke, kita menggunakan notepad saja. Perhitungan. Oke, ruang Axio. Kita beri contoh saja ruang Axio. Ruang Axio itu memiliki klien sekitar 42. Lalu ruang lab memiliki 72. Nah, cara yang paling mudah itu adalah ketika kita pikirkan saja, pangkat berapa yang mendekati angka 42 klien. Entah itu mendekati ataupun itu lebih. Contoh, 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sekitar 64. Ini cukup dari lebih. Ini sangat cukup untuk di ruang Axio, sekitar 64 klien. Bisa menampung sekitar 42 klien secara nyata. Nah, lalu 32/32 dikurang pangkat 2 tadi, yaitu 6, yaitu sekitar 26. Prefix yang ideal untuk ruang Axio adalah 26. Lalu kita akan menghitung ruang lab. 2 pangkat berapa yang mendekati atau lebih dari 72? 64 tidak mungkin, berarti 2 pangkat 7, yaitu sekitar 128. 28 klien. Ini lebih dari cukup. 128 klien ini mampu menampung sekitar 72 klien secara nyata. Lalu pangkat 2 tadi akan mengurangi /32. Dikurang 7. Itu sekitar /25. Oke, kita sudah berhasil menemukan prefix ideal dari setiap ruangan, di mana ruangan Axio akan mendapatkan /26 dan ruangan lab akan mendapatkan /25. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sebuah konfigurasi pada setiap router tadi. Pada router utama akan melakukan sebuah konfigurasi, yaitu konfigurasi DHCP server, DHCP client, dan juga akan melakukan sebuah monitoring pada dude, dan akan konfigurasi pada bot. Jadi selain kita akan mengkonfigurasi dan menghubungkan ke setiap ruangan ini, kita juga akan melakukan sebuah monitoring pada aplikasi dude client. Dan juga kita akan melakukan sebuah konfigurasi kembali, yaitu konfigurasi bot Telegram, di mana ketika setiap komponen gateway ini mati, akan terdapat sebuah notifikasi di Telegram yang kita miliki. Oke, selanjutnya kita akan mulai terhadap
apa yang kita lakukan pertama? Yaitu yang kita lakukan pertama adalah menginstal MikroTik di VirtualBox. Bahan-bahan yang teman-teman harus siapkan yaitu adalah ISO pada MikroTik. Di sini saya akan menggunakan MikroTik MikroTik versi 6.49.19 yang akan saya gunakan sebagai router utama dan juga sebagai router di lab dan juga menjadi access point. Lalu yang kedua adalah pada PC guru, saya akan menggunakan sebuah Windows XP. Di sini saya juga sudah memiliki Windows XP, yaitu berupa file ISO. Ini dia. Nah, selain itu juga teman-teman harus memiliki sebuah tools yaitu yang bernama Oracle VirtualBox yang seperti ini. Ini adalah versi terbaru. Teman-teman harus menginstal Oracle VirtualBox ini agar teman-teman bisa melakukan virtualisasi dan menginstal software-software yang tadi telah disiapkan. Oke, selanjutnya adalah video instalasi MikroTik. Lalu kita klik. Setelah itu kita klik pada menu new. Dan di sini kita wajib memberi nama dari MikroTik tadi. Di sini saya beri nama router utama. Setelah itu, teman-teman jangan lupa memasukkan ISO image yang telah kita tadi download. Nah, double klik. Lalu setelah itu pada bagian hardware saya menambahkan di sini 128 MB saja karena cukup ringan dari MikroTik ini, dan harddisknya kita perkecil lagi menjadi 0,5 atau sekitar 500 MB. Lalu finish. Setelah itu teman-teman klik start. Dan di sini sebuah sistem sedang berjalan. Kita tunggu. Nah, jika sudah pada tampilan seperti ini, tinggal kita tunggu saja ke menu setup atau menu instalasi. Di sini saya perbesar. Nah, pada di sini kita membutuhkan semua tools yang berada di MikroTik ini dengan cara mengklik angka A. Maksud saya huruf A. Lalu kita tekan kembali untuk menginstal semua tools MikroTik ini, yaitu klik huruf I. Lalu, do you want to keep all configuration? Ya. Dan ya kembali. Di sini proses sedang berjalan, installing dan juga format. Nah, sebelum kita melakukan reboot dengan cara di-enter, kita pergi ke device terlebih dahulu. Lalu pada optical drive, kita klik dan kita remove this from virtual drive. Yang artinya, nanti teman-teman tidak akan kembali lagi ke menu pada bagian install atau setup dari MikroTik ini. Kita remove dan forge unmount. Setelah itu kita enter. Oke, di sini proses booting kembali. Dan di sini load, teman-teman. Kita tunggu. Nah, jika sudah ada terdapat bacaan starting, kita berhasil menginstal MikroTik ini. Kita masukkan admin dan kita tidak beri nama password. Lalu kita end saja, enter, lalu Ctrl C. Nah, ini adalah tampilan pertama dari MikroTik yang sudah kita install. Setelah teman-teman berhasil menginstal OS MikroTik tadi, di sini teman-teman setting terlebih dahulu adapter pada setiap OS router teman-teman. Di sini untuk access point, yaitu adapternya ada internal dengan subnetnya itu Axio. Lalu router lab itu internal dengan subnetnya itu lab RI. Nah, di router utama ini terdapat beberapa adapter, yaitu ada 3. Adapter pertama adalah bridge, yaitu untuk penyaluran internet dari WiFi atau kabel. Sini saya menggunakan WiFi handphone. Lalu ada internal dengan subnet Axio pada adapter 2, di mana pada topologi kita harus menyesuaikan dengan topologi ETH2 subnet Axio.
dan ETH3 subnet lab. Nah, lalu internal 3 atau adapter 3 atau ETH3 yaitu subnet lab RI. Selanjutnya kita buka terlebih dahulu router utama untuk konfigurasi DHCP client. Oke, kita tunggu. Oke, masih proses. Sini sudah terbuka ya. Oke, sini sudah terbuka virtual router utamanya. Kita tunggu. Lalu kita masukkan admin, enter lagi, lalu kita kontrol C saja. Sini kita coba IP add PR. Sini kita belum mendapatkan IP ya, karena kita belum meminta teman-teman dari router atau dari adapter yang terhubung kepada internet. Sini caranya yaitu adalah dengan config DHCP client, yaitu IP DHCP client add interface ether 1 disable no, lalu enter. Sini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk konfigurasi dari DHCP client ini. Selanjutnya kita coba IP add PR. Sini kita sudah berhasil mendapatkan IP teman-teman, yaitu ini, dan kita coba ping 92. Kita coba ping ke DNS Google. Oke, di sini berhasil ya teman-teman TTL untuk ping dari DNS Google ini, yang berarti terdapat internet. Selanjutnya kita akan konfigurasi di router utama ini melalui Winbox dengan kita memasukkan IP ini ke Winbox. Oke, teman-teman, kita masuk ke Winbox. Nah, di sini di Winbox juga sudah terdeteksi ya, yaitu terdapat IP 181 mikrotik. Kita masukkan loginnya admin, kosongkan saja password, lalu connect. Di sini terdapat router OS welcome ya, kita oke saja. Lalu ini close saja teman-teman. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah konfigurasi di router utama, yaitu konfigurasi kalau menurut topologi kita akan melakukan konfigurasi tadi ya, sudah DHCP client, internet pun sudah masuk ke router utama. Lalu router utama ini harus memberikan IP dari ETH3 ke ETH1 router client lab RI dengan IP 172.168.2.1 dengan prefixnya yang tadi telah kita hitung, yaitu sekitar ruang aksio itu terdapat prefix /26, sedangkan untuk ruang lab ini yaitu 172.168.1.1 dengan prefix /25, karena jumlah dari klien yang terdapat di lab dan juga aksio cukup berbeda teman-teman. Selanjutnya, konfigurasi yang pertama adalah kita harus setting IP terlebih dahulu di mikrotik, yaitu kita pergi ke IP, lalu ke addresses, setelah itu kita klik plus. Nah, di sini sangatlah penting setting IP. Di sini kita harus menyesuaikan dengan topologi. Kita akan men-setting terlebih dahulu yaitu ether 2 atau access point aksio. 172.168.1.1 ingat-ingat slashnya, ruang aksio itu ada di /26 /26. Di sini interface-nya jangan lupa yaitu ether 2. Lalu kita cek lagi. Oke, sudah benar. Lalu apply dan oke teman-teman. Selanjutnya kita plus kembali. Di sini 172.168.2.1 dengan prefixnya yaitu ruang lab sekitar /25 prefixnya. Lalu jangan lupa interface-nya ether 3. Kita apply dan kita oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi DNS. Di DNS kita hanya tinggal allow remote dan juga tambahkan aja di sini yaitu DNS Google.
Kita juga bisa menambahkan kembali seperti Cloudflare. Oke, di sini kita apply dan kita oke. Lalu kita konfigurasi yaitu NAT atau Network Address Translation. Pergi ke IP lalu cari firewall. Setelah itu klik NAT lalu plus. Nah, chainnya itu SRC NAT. Lalu out interface-nya atau interface yang terdapat internetnya yang akan dibagikan kembali yaitu Ether 1 karena bridge yang terhubung dengan WiFi. Selanjutnya yaitu pergi ke action, lalu di action kalian cari masquerade, lalu apply dan oke. Di sini sudah terlihat bitsnya teman-teman. Lalu kita close. Selanjutnya hal terpenting yaitu kita konfigurasi DHCP server. Kita pergi ke IP ke DHCP server lalu kita klik DHCP setup. Di sini kita lihat yang akan dikonfigurasi DHCP server adalah ETH2 dan juga ETH3. Lalu jangan lupa ETH2 kita next. Oke. Lalu kita DHCP setup kembali. Kemudian Ether3 next. Oke. Oke teman-teman, kita berhasil mengkonfigurasi di router utama baik dari DHCP server, DHCP client, NAT dan juga ada DNS. Lalu agar biar cepat teman-teman, kita klik di Dude. Jika teman-teman baru melakukan konfigurasi, Dude-nya itu pasti belum enable teman-teman. Di sini saya baru, nah benar. Jadi kita akan melakukan sebuah monitoring menggunakan sebuah Dude. Nah, terdapat bawaan yaitu di MikroTik, Dude-nya itu biasanya belum enable. Kita pergi ke Dude, kita klik, lalu kita cari setting. Dari setting, kita checklist atau centang enable. Setelah itu kita apply dan kita tunggu apply setting hingga running. Lalu oke. Setelah itu kita berhasil melakukan untuk nanti di monitoring dengan Dude. Oke, teman-teman, kita berhasil juga melakukan DHCP server. Kita coba cek PR. Sini sudah terlihat ya. Ini adalah Ether 1 yang bridge. Ini Ether 2 untuk Axio dan ini Ether 3 untuk lab. Sudah sesuai dengan prefixnya masing-masing. Selanjutnya kita pergi lagi ke VirtualBox, lalu kita jalankan router access point dan juga router lab. Start. Dari satu VM berhasil, maka ke semua VM pun akan berhasil. Lalu admin. Sini kita masuk di router access point. Kita enter, kita coba IP terlebih dahulu. Sini belum mendapatkan IP. Nah, kita harus mengkonfigurasi lagi kembali yaitu IP DHCP client. IP DHCP client add interface Ether, karena kita menggunakan Ether 1 saja. Ether 1, lalu disable no Ether, lalu kita coba IP add PR kembali. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP sesuai dengan subnetnya yaitu 1.62 atau karena ini random ya teman-teman. Jadi seperti inilah DHCP server. Kita coba ping terlebih dahulu ke IP gateway 1.1. Oke, di sini berhasil TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita coba ping 88. Oke, berhasil juga teman-teman. Selanjutnya kita coba buka pada router lab. Karena ini sudah pasti berhasil teman-teman di router lab juga. Oke. Kita tunggu teman-teman, cukup lama ya teman-teman. Karena kita buka beberapa tab ya teman-teman. Oke. Ini dia router lab teman-teman, kita sudah masuk. Apakah subnet dari kedua routernya ini berbeda? Seharusnya tentunya berbeda teman-teman ya.
Ctrl C, lalu kita IP add, coba kita klik terlebih dahulu IP add. Oke, di sini juga sama perlu mendapatkan, yaitu kita harus config IP DHCP client. Header 1 disable no. Oke, kita coba cek. Oke, di sini kita sudah mendapatkan IP juga sesuai dengan subnetnya, yaitu 2.1.2.2. Sama random teman-teman ya. Kita coba ping ke IP gateway 72.168.2.1. Oke, berhasil TTL teman-teman. Kita coba ping 88. Oke, berhasil juga ya teman-teman. Jadi kedua router dari baik router lab dan juga router dari Axio atau access point ini sudah terhubung dengan baik teman-teman. Lalu selanjutnya nanti kita akan coba menambahkan di router utama ini yaitu Windows XP. Namun kita akan maju terlebih dahulu yaitu ke Dude teman-teman. Di sini diharuskan untuk menginstal terlebih dahulu Dude ya, Dude client. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini dia Dude teman-teman. Saya sudah menginstal Dude dan ini adalah installer dari Dude. Saya menggunakan Dude 6.49.19. Saya juga menggunakan versi yang sama di Mikrotik yang sama teman-teman tentunya. Agar lebih memudahkan menurut saya itu ya. Selanjutnya kita klik kanan, lalu kita run administrator. Lalu kita yes. Nah, setelah itu teman-teman diharuskan untuk memasukkan IP dari si Mikrotik tadi teman-teman. Di sini IP Mikrotik saya adalah 43.181 teman-teman ya. Coba 92.168.43.181. Portnya samakan. Nah, untuk user ini disamakan yaitu admin. Untuk password saya tidak menggunakan password. Lalu kita connect. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke Dude client saya ya, teman-teman. Oke, di sini kita close saja ini. Nah, disinilah kunci ya teman-teman ya untuk apakah monitoring kita berhasil atau tidak. Kita klik plus, lalu kita pilih device dan di sini kita menambahkan device. Kita tambahkan device terlebih dahulu yaitu device yang pertama adalah router terlebih dahulu teman-teman. Yaitu 192.168.43.181. Ini sama, ininya router OS. Lalu next, lalu add device. Ininya yaitu adalah ping probe-nya. Jadi akan melakukan ping. Agentnya default saja teman-teman. Probe intervalnya di sini 3 saja teman-teman ya. Kita manual 3. Lalu in timeoutnya kita 10. Dan di sini kita apply. Kita tunggu cukup terjadi crash nge-lag ya teman-teman. Oke, sini sudah status up. Oke, lalu finish. Sini saya sudah berhasil menambahkan satu device. Lalu kita tambah device lagi dengan klik kanan. Ternyata teman-teman agar lebih bagus lagi kita tambahkan saja pengkabelannya teman-teman. Dengan kita klik plus lalu klik link. Lalu double tap sini kita tarik langsung. Finish. Kita coba lagi. Oke, finish kembali teman-teman. Nah, oke, kita sudah berhasil konfigurasi Dude the client ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan konfigurasi kembali yaitu konfigurasi di bot Telegram, teman-teman. Oke, kita close terlebih dahulu karena goals kita pada akhirnya itu adalah yang pertama ada kesinkronan dari Dude the client ini dengan Winbox atau Winbox ini dan juga dengan para OS yang sedang berjalan ini. Jadi ketika OS ini mati, saya contohkan dengan router lab ini mati. System shutdown. Tentunya
di do the client ini wajib mati teman-teman. Kita tunggu teman-teman. Yaitu router lab itu adalah 2.126. Kita coba tunggu. Oke, kita login keluar. Maaf. Kita run as 43 titik berapa teman-teman? 181. Connect. Nah, di sini ternyata Dudu the client kita dan juga OS dan Winworks ini sudah sinkron, yang artinya tadi saya sudah mematikan router lab dan di sini statusnya yaitu kuning ya, atau bisa merah juga lah teman-teman. Kita coba hidupkan lagi. Memang proses perjalanannya itu sedikit lama dari perpindahan antara hidup ke matinya itu. Atau kita juga harus yaitu harus ini teman-teman, menunggu ininya apa, kita juga harus login ulang gitu ke Dudu kliennya. Oke, selanjutnya kita akan config di bot Telegram sebentar teman-teman. Oke teman-teman sekalian, tadi kita sudah berhasil konfigurasi pada IP DHCP server, DNS, Alunat, dan juga konfigurasi di Dudu the client untuk memonitor jaringan kita tadi itu, dan juga sudah sinkron ya teman-teman. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada bot Telegram ini teman-teman ya. Nah, setelah itu kita pergi ke Chrome, lalu kita harus login Telegram terlebih dahulu. Di sini saya sudah login Telegram. Nah, setelah itu teman-teman harus mencari yang namanya adalah bot father teman-teman ya. Kita klik sini, ini adalah history sebelumnya ya teman-teman. Saya juga sudah pernah mencoba. Di sini hal yang teman-teman lakukan adalah klik start atau mulai lah ya, beratnya start. Nah, di sini sudah terdapat I can help you. Nah, apa yang bisa dia bantu ya teman-teman. Kita coba new bot teman-teman. Lalu new bot. Nah, di sini kita harus memberikan nama pada bot kita. Contoh yang akan saya berikan nama yaitu adalah yoga monitor underscore bot. Oke, enter. Oke, di sini good, let's cause a username for you. Oke, kita ini lagi copy lagi, lalu kita masukkan sekali lagi namanya teman-teman. Oke, di sini sudah done ya. Congratulations on your new bot. Di sini kalau kita ingin menemukan Telegram bot kita yaitu di sini. Nah, yang wajib kita salin yaitu adalah token API-nya teman-teman. Ini sangat wajib teman-teman ya. Kita copy. Lalu kita simpan terlebih dahulu di notepad kita lah teman-teman. Notepadnya udah di mana ya? Udah di copy dulu aja, kita simpan di sini aja teman-teman. Selanjutnya, jika kita sudah mendapatkan token API-nya, teman-teman harus mendapatkan atau your ID, yaitu di user info bot teman-teman. Kalian ketik di sini user info bot. Di sini saya sudah start ya. Itu ini yang fotonya itu adalah kayak ID gitu teman-teman ya. ID. Sini sama klik start atau ketik start. Nah, langsung terdapat ya teman-teman, yaitu your ID-nya ini. Kita langsung copy aja ya. Nah, your ID dan juga
token API-nya itu wajib kalian copy, teman-teman. Selanjutnya, saya di sini sudah mendapatkan sebuah script, di mana script ini berfungsi untuk membuat bot Telegram saya berjalan di Telegram yang saya miliki dengan tadi, yaitu kita memasukkan token Telegram dan juga chat ID Telegram saya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan chat ID-nya. Kita masukkan di antara kedua tanda petik ya. Masukkan di sini. Kita masukkan kembali. Kita Ctrl A, Ctrl C. Oke. Kita akan notepad lagi. Nah, ini teman-teman kita masukkan. Di sini sudah saya tuliskan juga buat token. Jadi biar gampang. Jadi jadi pada scriptnya ini terdapat yaitu script up dan juga script down. Sama di sini juga di script up dan script down juga harus kita masukkan. Ya, buat Telegramnya kita masukkan kembali. Ini kita masukkan. Nah, di chat ID Telegram. Sip. Oke, sini saya sudah berhasil ya. Lalu selanjutnya kita pergi ke router utama kembali via Winbox, teman-teman. Selanjutnya, nah di Winbox ini kita cari tools, lalu kita cari Netwatch, teman-teman. Nah, di sini kita tambah terlebih dahulu. Nah, hostnya kita tambahkan, teman-teman, yaitu host admin yang terdapat di sini, yaitu 192.168.43.181, teman-teman. Intervalnya kita masukkan, sebentar saya sedikit lupa untuk untuk intervalnya itu sekitar 5 detik, teman-teman. 05. Nah, pada app kita masukkan script yang tadi, teman-teman. Itu di notepad saya sudah tulis. Nah, ini dia. Sip segini, teman-teman. Kita Ctrl C. Lalu kita masukkan di sini. Ctrl V. Oke, di sini sudah saya masukkan localhost. Lalu down. Yang down kita masukkan script down, teman-teman. Ya. Oke, kita masukkan, kita Ctrl C, kita Ctrl V. Jika di sini sudah, lalu kita apply, kita oke, teman-teman. Di sini statusnya sudah up ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba mentes bot kita ini jalan atau tidak. Kita masuk lagi ke Telegram, kita klik di boot folder. Nah, di sini kali ini kita di sini kita masuk ke Telegram, teman-teman. Telegram buat saya. Nah, ini adalah bot yang telah tadi saya buat, teman-teman. Lalu kita mulai start. Apakah bisa? Oke, masih jam, teman-teman. Sinyal di saya. Aduh. Oke. Sini kita tunggu, teman-teman. Masih menunggu sebentar. Kita coba terlebih dahulu, dimatikan terlebih dahulu. Oh, ini dudenya kita hidupin. Yes. 3.181. Oke.
sini masih belum ada balasan dari bot saya. Tapi kita coba matikan terlebih dahulu, yaitu yang router utama ini. System shutdown. Oke, close. Seharusnya ini di bot saya jalan ya teman-teman ya. Oke, kita hidupkan kembali. Terutamanya kita hidupkan kembali. Sebenarnya ini bisa menggunakan reboot ya teman-teman ya, biar terdapat balasannya teman-teman. Kita tunggu cukup lama di sini. Masih belum terbuka teman-teman router utama. Oke, ini sudah terbuka router utama saya. Kita tunggu hingga proses login ya teman-teman. Lalu kita di Winbox masuk kembali dan di Dudo ini. Bentar. Oke. Bentar. Oke. Di sini sudah berhasil ya. Karena tadi saya mematikan router utama saya dan di sini saya sudah mau ini start. Terdapat tanggalnya matinya, tanggal down teman-teman, yaitu di jam 21.50 ya, benar ya tadi. Oke. Klien yang ini nih teman-teman, yang matinya, dan seterusnya itu down. Lalu kembali up lagi yaitu di 50.51 ya teman-teman, karena sudah nyala kembali nih. Oke. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya berikan. Selanjutnya mungkin saya akan mencoba menginstal Windows XP untuk dijadikan klien di sini. Dan konfigurasi dari monitoring, DHCP server dan juga dari bot itu sendiri di sini sudah berhasil teman-teman. Coba start lagi. Ada balasan? Tidak ya teman-teman, berarti harus down terlebih dahulu ya teman-teman. Kenapa ya? Tapi ini botnya sudah berjalan teman-teman. Yang artinya monitor itu kan untuk mengingatkan sebuah klien atau server itu mati, lalu mengingatkan kembali si server tersebut sudah hidup. Mungkin itu saja teman-teman tutorial untuk kali ini. Dan nanti saya akan membagikan video Windows XP yang akan kita tambahkan sebagai klien, yaitu di PC Guru teman-teman, di setelah ini. Oke teman-teman, kita berhasil ngebut lagi ya. Tadi sempat saya skip saja. Kita tunggu. Oke, ini dia ya proses dari Windows XP teman-teman. Full install. Oke. Saya coba suara. Oke aja teman-teman. Sini. Oke. Microsoft Windows XP. Wah, ini Windows XP terbaik ini. Preferensi. Cukup ringan ya teman-teman.
Windows XP, teman-teman. Oke, kita kembali lagi ke topologi. Di sini, jika PC guru dinobatkan sebagai Windows XP, maka dia harus mendapatkan sebuah subnet yaitu 1.1 atau 1.3, teman-teman. Yang jelas dia sudah berada pada subnet ruangan Axio. Nah, ini dia. Oke, di sini kita sudah masuk. Lalu kita coba ke cari CMD, teman-teman. Itu kita Windows aja, maka CMD. Nah, di CMD ini kita coba IP config. Nah, di sini sudah mendapatkan IP ya, teman-teman. Dan IP-nya juga sama seperti di Ether 2, yaitu 1.1. Kita coba ping 172.168.1.1. Oke, TTL, teman-teman. Kita coba lagi ping 88. Apakah internet berjalan? Oke, berjalan juga ya, teman-teman. Nah, jika ini sudah berjalan, teman-teman, maka Windows XP pun bisa internetan. Dan kita akan coba memonitoring Windows XP ini di Doodle the Client, teman-teman. Oke, maaf, kita run administrator. Oke, ininya 43.181 tidak berubah. Kita connect. Nah, ini dia hijau-hijau semua ya, teman-teman. Selanjutnya kita klik device kembali. Kita masukkan IP yang terdapat di Windows XP, teman-teman. 1.61 tadi itu ya. Kalau salah, bentar. Saya cek lagi kalau salah. Windows 1.61. Oke, benar, teman-teman. Kita masuk lagi 1.61. Ini secure mode, teman-teman. Password username-nya enggak usah diisi. Ini enggak usah diisi lah. Username-nya guru. Next aja, teman-teman. Plus device ininya ping. Oh, intervalnya masih sama aja, teman-teman ya. 3 samakan 3. Lalu ininya 10. Ininya default. Lalu apply. Kita tunggu lagi. Apply kembali. Oke, bentar, berarti ini memang harus ini ya, harus admin, maaf, teman-teman. 1.2.168.1.61. Next device. Oh, ininya ping. Ininya bentar 3. Ininya 10. Apply. Sebentar, sampai gimana ya? Default. Bentar, teman-teman. Kalau ini satu sudah benar kok. Device sudah benar. Time out ya, teman-teman ya. Oh, ini sudah berhasil. Sudah berhasil ya, teman-teman. Kita jadi merah lagi, kenapa ya? Ntar kita coba matikan terlebih dahulu firewall. Next firewall set up mode. Oke, coba lagi. Oke, ini berhasil ya, teman-teman. Jadi kita sudah berhasil memonitoring segala perangkat-perangkat yang ada di sini dan juga di bot Telegram tadi. Kita juga sudah berhasil, teman-teman ya. Nah, oke, di situ kita coba start lagi. Sini ada yang down tadi tuh. Wah, ini jadi yang saya nyalakan. Oke, sini juga sudah berhasil. Ini adalah router utama, ini Axio, ini adalah lab, dan ini adalah PC guru. Kita berhasil memonitoring jaringan topologi dari pagi dan juga kita berhasil melakukan konfigurasi dari awal hingga akhir ini, teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya berikan dan bisa saya sampaikan. Mungkin mohon maaf bila ada kata-kata atau konfigurasi yang salah ataupun kurang benar karena saya masih seorang pelajar. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.